Suku Osing atau Jawa Osing adalah penduduk asli Banyuwangi yang berasal dari masyarakat Jawa kuno. Bahasa mereka memiliki pengaruh Bali dan Madura, menunjukkan kawasan bagian selatan Jawa Timur ini mewariskan peninggalan era Kerajaan Blambangan maupun Majapahit. Untuk melestarikan peradaban Osing yang makin punah, seorang pemuda bernama Slamet Diharjo bersama-sama sekelompok masyarakat di desa Olasari Kemiren, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, mendirikan sekolah adat Osing Pesinawan di Sawah Art Space yang bertujuan untuk melestarikan budaya adat tradisi Osing, antara lain kesenian tari gandrung yang melegenda khas daerah setempat, bercocok tanam, keterampilan hingga kuliner. Saya asli masyarakat adat Osing dari Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi. Selamat isuk-isuk merawat tradisi, mewariskan weluri. Saya adalah penari tradisional Banyuwangi. Yang paling saya suka yaitu menari gandrung, karena Banyuwangi terkenal akan kota gandrung. Di sini saya membangun ruang bersama komunitas seni saya yang kami beri nama Art Banyuwangi. Karena di awal pandemi kita bingung untuk melakukan eksplorasi, jadinya kita membangun dan kita beri nama Sawah Art Space karena membangunnya di sawah. Dan kita berpikir karena kita butuh ruang yang menyenangkan, akhirnya pelan-pelan sawah ini kita bangun sedemikian rupa, ala kadarnya, apa adanya, dan bermanfaat untuk seni yang ada di desa kami, yaitu Desa Kemiren. Dan alhamdulillah Sawah Art Space bermanfaat untuk semua regenerasi yang ada di desa. Nah, Pesinawan lahir dan berdiri di awal Januari 2021. Kita di bawah naungan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yaitu AMAN. Di Osing belum ada namanya sekolah adat. Jadi kita bersama komunitas Moco Patan Lontar, milenial, bersedia membangun sekolah adat yang ada di Osing. Dan kita beri nama Pesinawan. Pesinawan yang artinya diambil dari kata sinau, yaitu belajar. Nah, ruangnya di mana? Di Sawah Art Space. Visi misinya kita merawat tradisi, mewariskan weluri, yaitu kita belajar kembali mempelajari tentang adat istiadat yang ada di suku Osing. Seperti contohnya menganyam ketupat, berlatih udeng, mengenal masakan, ritual adat, mengenal rumah adat, dan etika sopan santun kepada sesepuh. Alhamdulillah, Pesinawan tumbuh dan berkembang lewat solidaritas dan swadaya teman antar teman, berkolaborasi dengan ketua adat, berkolaborasi dengan tokoh masyarakat. Dan unggulnya ya mungkin ini rezeki bagi kita, disadarkan kembali adanya pagebluk yang 2 tahun kita rasakan, kita dikembalikan lagi dan diingatkan lagi bahwa tirakat itu penting. Tirakat akan tidak butuhnya modernisasi, tirakat tidak berkeluaran dari desa dan tidak keluar kota. Kita akhirnya ngumpul bareng, ketemu saudara, ketemu sesepuh kita, dan ya mengenal adat tradisi kita lagi. Selama 7 bulan ini kami belum menghasilkan apa-apa, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa teman belajar. Ketika yang muda dulu enggan mengenal Moco Patan Lontar, akhirnya sekarang belajar tentang apa itu lontar. Terus
anak yang suka main game sudah senang belajar menari, seperti itu contoh kecilnya. Kalau karya kita sedikit-sedikit bikin namanya gerai osing, yaitu seperti kue. Terus saya mencoba membuat tas sama tempat minuman. Nantinya akan saya ajarkan ke anak didik yang ada di Pesinawan, karena Pesinawan ini baru 7 bulan. Yang terlibat komunitas Mojopan Lontar, masyarakat adat, ketua adat, tokoh masyarakat, sama sahabat-sahabat seni yang ada di Banyuwangi. Yang belajar menari sekitar 35 orang, anak adik kecil, yang fasilitatornya sekitar 15 orang, dan kita punya organisasi sekretariat sekitar ada tim intinya 10 orang. Harapan saya tetap satu, kita harus merawat tradisi, mewariskan meluri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Meskipun sekolah adat Pesinawan Osing baru berdiri 7 bulan, namun sudah banyak masyarakat yang tertarik ingin belajar seni adat tradisi budaya Osing yang sudah berusia ratusan tahun lampau, sehingga budayanya tetap berkelanjutan. Pada era Jawa kuno di Jawa Timur, dikenal dengan daerah kaya akan jewawut, yaitu persawahan yang kaya akan padi, jagung, palawija sejak ribuan tahun lalu. Budaya khas Majapahit sangat kental di Banyuwangi dan dipercaya sebagai awal keberadaan masyarakat Osing di Banyuwangi. Dulunya kepercayaan utama suku Osing adalah Hindu-Buddha, namun setelah berkembangnya kerajaan Islam di Pantura, menyebabkan agama Islam menyebar cepat di kalangan suku Osing. Kawasan ini juga memiliki pengaruh Belanda pada masa perdagangan VOC yang ingin menguasai Blambangan Banyuwangi, sehingga terjadilah Perang Puputan Bayu sebagai usaha terakhir mempertahankan tanah Blambangan dari kekuasaan kolonial Belanda pada tahun 1771 Masehi. Akibatnya dari itu, masyarakat Osing yang tersisa di Banyuwangi hingga kini tetap memperjuangkan kelestarian adat budayanya. Para tetua adatnya rajin berdiskusi untuk membangun masa depan generasi Osing selanjutnya dan berupaya melestarikan budaya suku Osing melalui paguyuban Kopat, yaitu komunitas Osing pelestari adat tradisi bagi suku Osing. Serta mereka juga berupaya untuk membuat museum guna menjaga artefak-artefak peradaban Blambangan. Kopat itu bukan makanan, tapi adalah singkatan dari komunitas Osing pelestari adat tradisi bagi suku Osing, karena Banyuwangi bukan warganya Osing semua. Yang ada Osingnya itu hanya satu kecamatan, kadang-kadang Osingnya itu hanya sekian desa begitu. Jadi kalau Osing di Banyuwangi ini termasuk kecamatan Licin, kecamatan Gelagah, kecamatan Giri, kecamatan Kalipuro, kecamatan Kota, kecamatan Kabat, kecamatan Rogojampi, kecamatan Blimbing Sari, kecamatan Singonjuru, juga kecamatan Songgon, kecamatan Serono, Celuring, Gedang, Gambiran, yaitu jadi 14 kecamatan ini ada Osingnya, tapi Osingnya itu lain adat juga lain budaya. Tapi ya saya terima. Karena apa? Karena sudah yang namanya adat tradisi ini, karena Banyuwangi ini multi etnis, mungkin pengaruh budaya luar masuk ke wilayah itu. Jadi kalau yang saya laksanakan untuk pelaksanaan ritual-ritual itu ya hampir sama, tapi
budaya itu mesti budaya Osing karena pengaruh lingkungan. Sejarah, khususnya sejarah Balambangan kuno abad ke-13, abad ke-14, abad ke-14 maksud saya, sebagai sebuah rintisan untuk rekonstruksi sejarah Belambangan. Sejarah Belambangan, Belambangan itu wilayah Kabupaten Banyuwangi sekarang ini. Selama ini kami terbatas pemahaman mengenai Belambangan dari abad 15 sampai perkembangan yang terbaru. Tetapi untuk Belambangan abad ke-13-14 belum pernah kami mendapatkan literatur yang memuat Belambangan pada zaman tersebut. Oleh karenanya saya mencoba mencari data-data dari cerita kerajaan Majapahit, prasasti-prasasti yang mungkin ada kaitannya dengan Belambangan, dan kemudian dari sumber yang saya anggap valid, yaitu Kakawin Negara Kertagama. Mengenai koleksi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya mengkoleksi barang-barang itu mulai tahun 1971 sampai hari ini. Jadi lumayan panjang. Ya. Tetapi tidak tiap hari membeli, tidak. Setiap kebetulan ada kesempatan dan kebetulan ada sedikit uang belanja yang bisa disisihkan, kami membeli. Khususnya barang-barang yang terkait dengan kesejarahan itu kami simpan di tempat yang khusus. Untuk pemeliharaannya cukup diperlukan banyak persyaratan. Tetapi karena merasa gemar, persyaratan yang cukup sulit itu menjadi ringan. Contoh saja demikian. Perlu juga ini kami tambahkan bahwa perawatan terhadap barang-barang kuno ini sangat hati-hati ya. Karena barang-barang kuno ini tadi saya sebutkan antara lain Neolitikum, ada peradaban kuno perunggu yang berasal dari zaman Dongson, peradaban Dongson, itu rapuh barangnya ya. Jadi barangnya itu sudah terpengaruh kena korosi dan oksidasi, sehingga menjadi sangat rapuh, dipegang bisa mudah patah. Itu perawatannya sangat sulit. Selama ini ya ada beberapa sahabat kami yang bisa kita mintai tolong untuk ikut membersihkan. Tapi dalam banyak hal ya selaku kurator khusus lah terhadap koleksi-koleksi ini, sebuah tantangan yang besar dan berat, tetapi sekali lagi karena rasa senang, jadi itu semua menjadi sangat ringan.
Saksono marak akli jakindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Suhaimi sebagai ketua adat di Desa Kemiren, juga bersama teman-teman. Ini ada Pak Samsuri, ya juga termasuk sesepuh Kemiren, ya ini Pak Haji Senari, ya juga itu Pak Sugiono. Ini adalah suatu persatuan yang disebut kemisan, yaitu Mocoan Lontar Yusuf yang dilakukan setiap hari Rabu malam Kamis. Itu selalu dilakukan. Yang pertama itu untuk menjaga pelestarian atau melestarikan tentang budaya yang ada di Kemiren, karena ini merupakan warisan daripada leluhur kami, itu yang harus kita lestarikan. Yang kedua itu adalah anjang silaturahim, menyambung tali persaudaraan kita antar sesama kita, juga sama teman-teman, yaitu pelaku adat yang ada di Desa Kemiren ini. Jadi untuk Mocoan Lontar Yusuf, yaitu yang disebut kemisan, itu selalu dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali, yaitu tepatnya pada malam Kamis. Untuk bahasa, apa bedanya bahasa Jawa dengan bahasa Osing? Mungkin kalau bahasa Jawa itu ada unggah-ungguh atau tingkatan bahasa yang disebut misalnya kromo inggil dan lain sebagainya, tapi kalau bahasa Osing hanya satu bahasa. Nah itu bedanya bahasa Osing. Cuma ada yang berbeda itu tentang panggilan aja. Misalnya anak muda ke orang tua harus manggil Riko, kalau orang tua kepada anak itu Siro. Kegiatan tradisi rutin yang dilakukan masyarakat Osing, selain kerajinan dan seni budaya, mereka juga melakukan kegiatan spiritual keimanan, di antaranya Mocoan Lontar Yusuf, yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Mocoan Lontar Yusuf adalah pembacaan kitab kuno yang tertulis dengan aksara Pegon, berisi tentang kisah Nabi Yusuf. Selain Mocoan Lontar Yusuf sebagai kegiatan spiritual yang dilakukan masyarakat Osing, ada pula kegiatan spiritual lainnya yang berhubungan dengan kuliner, yaitu pecel pitik. Pecel pitik adalah tradisi kuliner yang memiliki filosofi dan juga kelezatan cita rasa ayam kampung khas Osing. Dahulu kuliner ini dimasak untuk melengkapi upacara ritual masyarakat untuk berziarah ke makam buyut cilik sebelum melakukan hajat tertentu. Pecel pitik merupakan sajian kuliner dengan bahan dasar ayam kampung yang disuwir dan dilumuri dengan parutan kelapa berbumbu kemiri, cabai rawit, terasi, dan daun jeruk, garam, dan gula. Dengan menggunakan paduan bumbu tersebut, tercipta rasa pecel pitik yang gurih, sedikit pedas, dan cita rasa khas Banyuwangi. Kebanyakan yang memasak pecel pitik ini adalah perempuan asli suku Osing. Setelah selesai memasak pecel pitik, kemudian pecel pitik disanggul dengan dipandu oleh tokoh adat menuju ke makam buyut cilik. Buyut cilik dianggap sebagai cikal bakal suku Osing di Desa Kemiren, sebagai pembuka hutan pertama kali di Desa Kemiren. Sedangkan mengapa disebut Kemiren?
karena kawasan ini dulu ditumbuhi pohon kemiri dan durian. Masyarakat Osing percaya bahwa mereka berasal dari keturunan Mbah Cilik. Setelah dilakukan pembacaan doa oleh salah satu tokoh adat, doa pun dipanjatkan sesuai dengan harapan dan tujuan masing-masing. Makna kuliner dan ritual pecel pitik ini berarti apapun keinginan yang akan dilaksanakan akan mendapatkan restu Maha Kuasa dan dilumuri dengan berbagai perkara yang baik. Seiring perkembangan zaman, pecel pitik menjadi khas kuliner Banyuwangi, dan restoran di Banyuwangi banyak menyajikan pecel pitik sebagai menunya. Itulah budaya masyarakat Osing yang otentik dan masih terjaga hingga kini. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.